Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang terhormat Profesor Dr. Rernat Rosari Saleh atau yang kita sebut Prof. Ocha, yang terhormat Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia, Mas Dr. Gunawan STMT, yang terhormat Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling MGBK DKI Jakarta, Dr. Anda Esther Damanik, MPSI, MPD, Kons, dan selamat datang yang kami cintai, kakak moderator, yaitu Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Ibu Dr. Devi Rahmawati M.Hum. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Senang sekali kita bisa berkumpul di sini untuk berdiskusi mengenai persiapan SIMAK UI. Jadi siang hari ini kita akan kupas tuntas bersama mengenai persiapan SIMAK Universitas Indonesia, di mana acara ini sudah dinanti-nantikan oleh adik-adik maupun orang tua dan juga para guru yang sudah lama menantikan informasi yang lengkap mengenai bagaimana sih persiapan untuk mengikuti SIMAK di Universitas Indonesia. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang-panjang, maka saya akan serahkan acara ini kepada yang kami cintai, Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Kakak Devi Rahmawati. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Mila. Saya mewakili UI ingin menyampaikan terima kasih atas persiapannya yang apik, yang mudah-mudahan lancar dan bisa menjadi pelita bagi teman-teman di seluruh Indonesia, baik itu calon para mahasiswa UI, para orang tua, dan khususnya para guru-guru yang maha mulia, yang telah mempersiapkan 3 tahun bagi anak-anak kita, adik-adik kita untuk bisa masuk UI. Terima kasih Mbak Mila dan tim. Mohon izin Prof. Ocha, Mas Gunawan, Ibu Esther, saya ingin membuka dulu kegiatan kita dengan sedikit pantun kalau boleh. Jalan-jalan ke Pasar Swalayan, menikmati kebebasan di masa new normal. Terima kasih kepada MGBK Jakarta yang telah mendesain momen kupas tuntas SIMAK. Untuk itu, agar kita bisa langsung masuk ke pokok acara, saya ingin mengundang terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Esther Damanik, Magister Psikologi, Magister Pendidikan Konseling, untuk bisa memberikan sambutan terkait dengan inisiatif kita siang ini. Kepada Ibu Esther, saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Ibu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UI Profesor Dr. Rosari Saleh, Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru UI Bapak Dr. Gunawan, Ibu Dr. Devi, teman-teman guru BK, pengurus MGBK Provinsi dari Sabang sampai Merauke, dan juga teman-teman guru BK se-DKI Jakarta, dan juga para orang tua dan siswa yang mengikuti acara ini di channel YouTube Universitas Indonesia. Kita patut bersyukur untuk acara yang berharga pada siang hari ini, karena boleh
bisa mendapatkan kesempatan melalui Universitas Indonesia memberikan informasi yang terkini dan yang paling tepat menurut kami untuk sebentar lagi pelaksanaan SIMAK UI. Kami banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua, juga dari siswa tentang pelaksanaan SIMAK UI. Untuk itu kami memohon tadinya kepada UI dan akhirnya dikabulkan. Syukur alhamdulillah kepada Universitas Indonesia yang mau memberikan kesempatan siang hari ini di tengah-tengah kesibukan para pemimpin. Kami berharap informasi yang terkini dapat diperoleh oleh seluruh siswa, orang tua, dan guru-guru BK se-Indonesia yang menyaksikan siang hari ini, agar pelaksanaan ini boleh berjalan dengan baik dan keinginan anak-anak kami, mimpi-mimpi mereka untuk bisa masuk di universitas yang hebat ini, Universitas Indonesia, bisa tercapai. Terima kasih, sekian, terima kasih. Terima kasih yang sangat dalam kami haturkan kepada Ibu Esther. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan silaturahim kita akan terus terjalin karena kami sangat berharap anak-anak terbaik dari seluruh Indonesia masih berkenan untuk memilih UI menjadi pilihan mereka untuk menata masa depan yang semakin indah. Untuk itu tidak berlama-lama, saya berikutnya ingin mengundang Prof. Ocha untuk bisa memaparkan, menyampaikan arahan tentang SIMAK UI, bagaimana masuk UI, yang kita tahu banyak sekali mitos tentang masuk UI. Kalau dalam catatan saya itu ada paling sedikit ada 9 mitos, dari mulai ada berapa pintu masuk ya sebenarnya masuk UI. Kalau zaman saya kan dulu hanya ada 2, jalur SMPTN misalnya atau jalur PMDK misalnya. Tapi kok sekarang namanya macam-macam ya. Lalu kemudian masuk UI itu ada pintu belakangnya ya katanya ya, dan berbagai mitos-mitos lainnya. Nah, kita tahu kita tidak dapat menghentikan burung yang melintas di kepala kita, tapi tentu saja kita dapat menghentikannya ketika burung itu akan membuat sarang di kepala kita. Nah, untuk itu agar mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tidak bersarang di kepala para guru, para orang tua, dan juga calon-calon mahasiswa UI, izinkan kami untuk memohon kepada Prof. Ocha untuk bisa menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan akan menjadi pencerahan bagi kita semua. Prof. Ocha, mohon perkenanan, Prof. Terima kasih Mbak Devi. Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada MGBK Jakarta, dan terutama di sini Ibu Esther. Terima kasih banyak Bu atas inisiatif dari acara ini. Bapak dan Ibu guru MGBK, baik pengurus maupun Bapak Ibu guru dari MGBK, dan kemudian juga ada orang tua mungkin, dan kemudian anak-anak calon mahasiswa yang akan ikut dalam ujian SIMAK. Saya ucapkan sekali lagi selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi pada siang hari ini memang kita akan menjelaskan sedikit mengenai SIMAK UI yang dari beberapa, mungkin kita pernah juga bertemu sebelum ini, mungkin agak berubah karena disebabkan UTBK-nya berubah. Jadwal UTBK-nya berubah. Oleh karena itu mungkin jadwal dari SIMAK akan sedikit berubah, jadi menyesuaikan dengan UTBK. Jadi pada siang hari ini mungkin izinkan saya untuk sedikit presentasi dari apa yang akan kita nanti akan SIMAK itu seperti apa gitu. Artinya kapan SIMAK itu dilakukan dan seperti apa ujiannya, dan kemudian seperti apa syarat-syaratnya. Mohon Mas Gunawan bisa ditampilkan slide-nya.
Oke, terima kasih. Jadi ini adalah slide dari slide presentasi saya mengenai pelaksanaan ujian SIMAK UI tahun 2020. Nah, tidak seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 ini kami melaksanakan ujian SIMAK UI itu online. Hal ini disebabkan karena adanya wabah menyebabkan kita tidak bisa untuk berkumpul terlalu banyak di UI. Jadi kita harus melaksanakannya dengan online. Next slide. Slide berikutnya. Atau saya bisa sendiri ya? Nggak bisa kayaknya. Oke, jadi ini adalah jadwal SIMAK UI tahun 2020. Jadi untuk S1 KKI dan pasca sarjana serta spesialis dan profesi itu pendaftaran dimulai dari 12 Juni untuk KKI sampai 12 Juli, sedangkan ujiannya akan diadakan tanggal 19 Juli dan pengumuman penerimaannya akan diumumkan tanggal 5 Agustus tahun 2020. Sedangkan untuk pasca sarjana, siapa tahu Bapak dan Ibu guru MGBK ingin ikut serta juga dalam pendidikan pasca sarjana di UI, kami membuka pendaftaran dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 19 Juli. Lalu kemudian kami mengadakan ujiannya tanggal 26 Juli dan pengumumannya tanggal 15 Agustus 2020. Nah, yang ditunggu-tunggu oleh siswa-siswa SMA itu adalah jadwal ini sekarang, yaitu jadwal untuk program pendidikan D3, S1 reguler, dan S1 paralel. Ini untuk jalur penerimaan ini kita membuka pendaftaran sekarang agak lebih lama, yaitu dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 28 Juli. Sedangkan ujiannya adalah tanggal 5 Agustus tahun tahun ini. Jadi di ujiannya ini setelah selesai ujian UTBK dari SBMPTN. Dan kemudian pengumuman kita akan melakukan pengumumannya itu tanggal 22 Agustus tahun 2020. Jadi memang ini sedikit bergeser sekitar mungkin ada dua minggu ya dari tanggal ujian yang ditetapkan semula. Dan semua update ini, semua informasi ini kita telah posting di website penerimaan UI, jadi penerimaan.ui.ac.id. Next slide. Nah, bagaimana mekanisme pelaksanaan ujian daring? Jadi karena ujian kali ini adalah baru pertama kalinya kita melakukan ujian online, jadi SIMAK online, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya mekanisme pelaksanaan ujiannya sekarang ini, ujian dilaksanakan secara online. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah menggunakan perangkat milik peserta ujian. Diutamakan laptop atau komputer desktop dengan webcam. Tetapi jika tidak ada, maka dapat menggunakan tablet atau HP yang dilengkapi dengan kamera. Monitoring ujian akan dilakukan menggunakan kamera pada perangkat peserta. Jadi kita akan selalu memonitor peserta melalui kamera. Kemudian ujian dilaksanakan serentak pada waktu yang sama, baik untuk waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Next slide. Slide berikutnya. Nah, kemudian ini ketentuan ujian. Jadi peserta harus mengerjakan ujian di ruang tersendiri dan orang lain dilarang berada pada ruang ujian. Ini harap diperhatikan. Jadi misalnya kalau siswa itu berada di ruang ujian dan kemudian ada orang tua yang kemudian membawakan minum atau membawakan makanan, mohon kiranya itu ditunda dulu. Makanan dan minuman itu dilakukan sebelum ujian atau setelah ujian. Jadi diminta untuk siswa selalu berada
sendiri di ruang ujian tersebut. Kemudian peserta dilarang menggunakan catatan, melihat buku, mencari jawaban di internet, bertanya pada orang lain, atau dibantu selama mengerjakan ujian. Dan ini akan kami pantau melalui kamera yang ada pada laptop atau yang ada pada perangkat yang untuk melaksanakan ujian. Kemudian dilarang mengambil gambar halaman ujian atau menyebarkan soal ujian. Kemudian pelanggaran, jadi kalau ini semua dilanggar, maka akan kami berikan sanksi berupa pembatalan hasil seleksi ujian. Jadi semua ini ujiannya akan dibatalkan kalau seandainya siswa melanggar apa yang tertera di sini. Next slide. Kemudian ada hal lagi, jadi yang kami inginkan siswa melakukannya, yaitu siswa mengenakan pakaian rapi, kemudian siswa menempelkan kertas berisi kode sesi yang akan muncul di halaman ujian pada baju jadi ini kode sesi ini akan muncul di halaman ujian dan kemudian ditempelkan pada baju peserta. Jadi ya pakaiannya pakaian rapi aja ya, jadi nggak usah pakai jas seperti kayak di kawinan, nggak usah, tetapi pakaian rapi saja yang bisa ditempelkan kode sesi. Lalu kode sesi cukup ditulis tangan di selembar kertas. Kode sesi ditempelkan di baju menggunakan klip, peniti, dan lain-lain, dan harus selalu terus-terusan terlihat di kamera. Jadi kode sesi ini bisa terus-terusan terlihat di kamera, dan kode sesi ini berfungsi untuk menghindari perekaman video di awal. Jadi kita mempergunakan kode sesi ini untuk menghindari perekaman video di awal. Slide berikutnya, Mas. Dan kemudian siswa harus terkoneksi terus-menerus ke internet selama ujian. Maksud saya, kita harapkanlah siswa harus terkoneksi terus-menerus di internet selama ujian. Jika ada hambatan koneksi internet, maka hambatan ini tidak menambah waktu ujian. Namun apa yang siswa sudah jawab jawab soal ujian itu karena adanya hambatan koneksi itu tidak mempengaruhi apa yang sudah di save di dalam komputer, di dalam server. Lalu kemudian siswa yang terlambat tetap dapat mengikuti ujian, namun keterlambatan ini tidak menambah waktu ujian. Jadi jika siswa misalnya terlambat 30 menit, maka waktu ujian itu akan berkurang 30 menit. Saya rasa itu ya Mas Gunawan ya yang kita yang harus diperhatikan siswa yang ikut ujian ya Mas Gunawan ya. Prof. Ada lagi slide berikutnya? Terkait yang terkait sekarang terkait materi ujian. Jadi kalau materi ujian untuk SIMAK KKI itu kemampuan IPA itu untuk ujian IPA waktunya yaitu dari jam 8 sampai jam 10. Lalu kemampuan IPS dari setengah 11 sampai setengah 1 untuk kelas ujian IPS. Untuk kelompok ujian IPS. Lalu kemudian untuk SIMAK D3 dan S1, materi ujiannya adalah kemampuan IPA, itu diberikan waktu dari jam 8 sampai jam 10. Ini untuk kelompok ujian IPA dan kelompok ujian IPC. Lalu kemampuan dasar jam 10.30 sampai dengan jam 11.30. Ini untuk semuanya. Dan kemudian kemampuan IPS jam 12 sampai jam 1 untuk kelompok ujian IPS dan kelompok ujian IPC. Jadi ini adalah waktu pelaksanaan ujian. Nah, kemudian bagaimana skor itu dihitung? Perhitungannya adalah untuk setiap butir soal, yang benar dapat +4, yang salah -1. Sedangkan yang tidak dijawab itu 0. Jadi itu tadi adalah mengenai waktu waktu mengerjakan materi ujian dan perhitungan skor dari nilai perhitungan skor dari jawaban soal-soal ujian.
Nah, saya rasa itu semua yang kami bisa sampaikan di sini. Mudah-mudahan dengan slide ini bisa sedikit mendapat Bapak Ibu guru dan orang tua serta siswa yang ikut serta dalam acara ini bisa mendapatkan gambaran, dan kemudian kita bisa membuat sekarang ada sesi tanya jawabnya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Ocha. Tadi Prof. Ocha sudah menyampaikan gambaran yang sangat detail juga tentang kira-kira seperti apa sih SIMAK yang merupakan SIMAK paling spektakuler, karena kalau sebelumnya itu dilakukan secara offline, sekarang karena merespon kondisi kekinian pandemi, UI kemudian merancang sebuah sistem ujian dengan online. Nah, ini pasti satu sisi deg-degan, tapi jangan-jangan bagi anak-anak nih, adik-adik yang lagi nonton mungkin, apa kalau online saya bisa nobar, kalau ada istilah nobar mungkin ngerjain bareng kali ya. Nah, untuk lebih detail ranjau-ranjaunya seperti apa kalau lagi ujian online SIMAK nanti, ini juga ada nanti Mas Gunawan yang akan bersama-sama Prof. Ocha untuk menjelaskan ini. Sebagai informasi, kalau Prof. Ocha ini dulu, kalau sekarang nyebutnya SMA 70 ya Prof ya? Ya, beliau kalau di Indonesia itu ada 150 lebih dosen. Beliau ini salah satu dari 100 dosen paling produktif karya ilmiahnya. Jadi nanti siapapun yang masuk UI insya Allah akan mengikuti jejak Prof. Ocha, Mas Gunawan untuk menjadi peneliti-peneliti hebat Indonesia. Nah, untuk itu tadi sesuai arahan Prof. Ocha, biar kupas tuntas, saya persilahkan bagi Bapak Ibu guru, orang tua, atau bahkan adik-adik kalau yang ada mau bertanya, silakan. Kami berikan kesempatan. Halo. Halo. Halo, iya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bunda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari SMA 70 nih Bu. Kebetulan Bu Ocha ini memang terkenal di sana Bu ya. Nah, ini kemarin sudah Zoom di 2 kalinya. Ya. Pertanyaan kami, ya semua sehat semua Bapak Ibu ya? Semua sehat ya? Sehat Pak. Ya Allah, siap. Ya, tadi terima kasih Bu Ocha yang telah menyampaikan. Mudah-mudahan dalam keadaan ujian daring nanti, apabila ada anak yang betul-betul alatnya itu tidak bisa tercover kamera. Nah, ini kebetulan dia anaknya cerdas, tapi kameranya sama sekali. Ini kan mungkin bisa terjadi ya, namanya manusia. Nah, HP kebetulan juga HP-nya tidak semungkin anak itu, apalagi di daerah-daerah yang sangat jauh. Kalau Jakarta sih mungkin insya Allah bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa persen Bu, Pak, yang per prodi yang diterima melalui SIMAK? Misalnya, tadi dikatakan teknik mesin misalnya, kan baru misalnya 100, berapa persennya yang diterima melalui SIMAK. Kami akan menyampaikan orang tua supaya semangat. Orang tua dan barusan kami Zoom Pak, dan kelas 12 semua Pak. Berapa sih persen Pak yang diterima di UI yang SIMAK, sehingga karena 70 mayoritas ke sana Pak, terus terang aja yang mayoritas. Mungkin itu aja Pak pertanyaan yang sementara, karena tadi sudah sampaikan misalkan. Mohon nanti di Zoom ya Bu ya Pak, syarat-syarat tadi ke orang tua biar tahu persis. Soalnya antara omongan dengan kenyataan beda. Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jayatin. Ya, ini pasti tentu saja menjadi pertanyaan bagi semuanya. Terima kasih atas inspirasi pertanyaannya Pak Jayatin. Saya coba ulangi lagi. Prof. Ocha, Mas Gunawan, gimana kalau ternyata tiba-tiba awalnya punya kamera, tapi pada saat aktual ujiannya entah karena hang atau tiba-tiba macam-macam lah terjadi, kameranya nggak ada. Padahal anak ini selama tryout nilainya selalu 90, bahkan 100 dan sebagainya. Mohon arahan Prof. Ocha dan Mas Gunawan. Mas Gunawan mau jawab, Mas? Silakan. Ya, baik, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Jayatin atas pertanyaannya. Jadi untuk teknis pelaksanaan ujian ini kan harus dilengkapi dengan kamera ya Pak. Karena memang kamera ini fungsinya adalah bagi kami untuk memonitor apakah peserta itu memang mengerjakan sendiri atau
dibantu oleh orang-orang lain seperti itu, Pak. Jadi memang dari awal kami harapkan bahwa untuk perangkat dan untuk jaringan internet itu mohon disiapkan sebaik mungkin oleh para peserta. Seperti itu, Pak, untuk yang terkait kamera ya, Pak. Iya. Kemudian terus. Kemudian terkait yang persentase daya tampung ya. Jadi memang untuk yang S1 reguler, karena kan SIMAK ini kan ada kakak untuk S1 dan D3 ya Pak, ada yang KKI, ada yang vokasi, S1 reguler dan paralel. Untuk yang S1 reguler itu 50% alokasinya itu dari SIMAK. Jadi masih ada kursi 50% di SIMAK yang S1 reguler. Dari daya tampung prodi. Dari daya tampung prodi, betul, Prof. Kemudian untuk yang KKI itu 50% juga, karena yang 50% telah terseleksi melalui jalur talent scouting. Kemudian untuk yang vokasi itu 30%. Jadi vokasi yang 70% sudah terpenuhi melalui program atau jalur PPKB. Kira-kira seperti itu, Pak Jayatin. Terima kasih, Pak ya. Ini mohon maaf. Kebetulan ada anak yang tadi misalnya ikut KJP, Pak ya. Mohon maaf. Ini anak cerdas, pintar. Tetapi kondisinya tidak bisa memungkinkan, Pak. Ini gimana solusinya, Pak? Apa kita bawa ke UI atau tetangga? Tetangga belum tentu semuanya terima, Pak. Ini solusinya bagaimana supaya anak ini bisa terarahkan mengikuti SIMAK? Karena ada keinginan ke UI itu, Pak. Ini baik, Pak. Terkait tempat ujian itu kami tidak membatasi dimanapun ya, Pak. Tetapi memang yang kami minta itu kan di ruangan, kemudian perangkat device-nya juga dilengkapi dengan kamera dan tersedia jaringan internet. Misalnya mereka ingin menumpang di suatu tempat milik siapapun itu dipersilahkan, Pak. Yang jelas mereka bisa mengakses CBT ya, tes SIMAK CBT ini secara online menggunakan perangkat yang dilengkapi dengan kamera dan tersedia jaringan internet. Seperti itu, Pak. Iya. Apabila peserta ke UI boleh enggak, Pak? Barangkali ada anak sama ke UI aja, boleh enggak, Pak? Ini mohon maaf pahit-pahitnya begitu, barangkali. Bagaimana, Pak? Barangkali. Dari kami memang sampai saat ini belum memikirkan untuk menyediakan tempat seperti itu, Pak ya. Karena kalau misalkan 1-2 begitu kan, khawatirnya nanti misalkan banyak sekali yang datang untuk minta diberikan fasilitas ruangan maupun perangkat, juga akan kesulitan juga kami, Pak. Karena memang sistem online ini kan harapan kami adalah peserta bisa melakukan tidak harus datang ke kampus UI atau di satu tempat yang berkerumun seperti itu, Pak ya. Oke, berarti sama sekali tidak bisa, Pak ya. Iya. Oke, Pak, makasih Pak Gunawan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Jayatin. Mungkin ada tambahan, Mbak Devi, mungkin tadi Pak Jayatin kalau mengenai kamera itu memang kita tidak bisa untuk memang itu diwajibkan untuk ada kamera. Namun tadi kalau memang anaknya pinter dan kemudian memang dia ada kendala misalnya dalam hal mengerjakan soal ini sehingga dia tidak bisa mengerjakan soalnya, mungkin ada kendala internet, kita lihat juga sih nanti kita bandingkan juga dengan raportnya mereka. Jadi nggak serta-merta itu kita kemudian hanya dari SIMAK saja, hasil SIMAK. Tapi itu juga kita harus lihat juga apakah memang dia kendala internetnya susah atau apa gitu ya. Jadi kita harus lihat juga itunya, Pak. Oke. Bu Prof, terima kasih Bu Prof. Ini saya pakaian biru sama bertiga ini. Bu Esra sama Ibu biru juga nih. Ya kayaknya kita berada pada tempat yang sama ya Pak Jayatin. Iya, ya? Oke Bu Bunda, makasih. Tadi saya lihat Bapak itunya covernya sama. Backgroundnya. Ini ya backgroundnya. Ya.
Oke Bunda, makasih Bunda. Terima kasih Pak Jayatin. Mungkin untuk kalau kemudian malah inisiatif itu dilakukan untuk menyediakan tempat oleh asal sekolah SMA, lagi-lagi itu sangat mungkin dilakukan. Artinya Bapak Ibu guru juga dengan orang tua, karena memang sengaja di informasi ini kami sosialisasikan jauh-jauh hari. Jadi ini memang upaya kami untuk memohon perkenanan persiapan dari semua para calon peserta. Mengingat sebenarnya kenapa latar belakang utama kami terkait sistem online ini, satu memang karena kami ingin memastikan di tengah-tengah suasana pandemi kondisi kesehatan itu masih terjaga. Jadi bukan berarti kemudian kami menolak sebenarnya untuk menyiapkan ini, karena ada satu faktor kesehatan itu menjadi yang utama sekarang. Nah, kalau dulu mungkin semua orang harus bersiap-siap beli tiket untuk datang ke tempat ujian dan sebagainya, mungkin kali ini pos-posnya bisa dialihkan untuk menyiapkan internet untuk masa selama ujian, dan mungkin bisa mencari bantuan kepada teman-teman, saudara yang mungkin memiliki, mohon maaf, komputer dengan kamera ataupun handphone dengan kameranya. Tapi sekali lagi, apa yang kami rancang ini bukan karena kami ingin membebankan, tapi justru utamanya adalah upaya menjaga kesehatan sekaligus tetap memastikan proses ujian tetap bisa berlangsung bagi teman-teman di seluruh Indonesia. Berikutnya kami persilahkan. Tadi kami lihat ada dari Doktora Darigan dari SMA 81, Bu Devi. Ya. Oh, siap. Silakan Ibu. Oke, izin bertanya Prof. Ocha. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Ibu Reni Oktora Tarigan dari SMA Negeri 81 Jakarta. Ini ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya mewakili dari para siswa ya, Bapak Ibu. Prof. Ocha, pertanyaan yang pertama dan Pak Gunawan juga, terkait dengan teknis pelaksanaan ujian online dan cara mengatasi kemungkinan kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Nah ini kan karena baru pertama kali, jadi banyak sekali nih yang muncul di benak para calon peserta. Bagaimana cara UI untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta. Nah, kemudian yang kedua, rapot dinyatakan sebagai salah satu pertimbangan. Tapi buat yang lintas jurusan ini seperti apa? Apakah ada poin yang akan nantinya berkurang? Nah, kemudian yang ketiga, ada pembobotan di mata pelajaran tertentu atau tidak yang akan berkaitan dengan prodi pilihan mereka nanti. Itu saja dulu 3 pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Kayaknya kalau teknis mungkin Mas Gunawan bisa menjawab. Cuma saya agak curious nih mengenai kecurangan ya. Ibu saya boleh tanya nggak sih Bu, yang mengenai kecurangan ini kira-kira yang dipikirkan oleh para orang tua itu kecurangan yang bentuk apa ya Bu ya? Ya. Misalkan seperti ini Bu, mereka di depan layar memang sudah ada gitulah, udah siap untuk ujian, tapi kan beberapa materi itu ada terletak di mejanya yang tidak tampak gitu oleh pengawas ujian gitu. Kalau di ruang ujian seperti biasa kan memang begitu masuk seperti pelaksana UTBK, di mana peserta kan nggak bisa membawa apapun gitu ya. Nah itu yang mungkin salah satu ada di benak para calon peserta ataupun orang tua. Ya, oke, mungkin salah satunya itu tadi Bu, dengan kamera tadi ya, dan ya memang ada beberapa hal mungkin Pak Mas Gunawan mungkin bisa teknisnya mungkin bisa disampaikan Mas Gun. Baik Prof, jadi memang untuk antisipasi kecurangan seperti melihat catatan seperti itu ya, Bu. Jadi memang di kamera yang nanti akan mengawasi selama peserta mengikuti ujian itu kan kami bisa melihat, setidaknya bisa mengidentifikasi kalau memang yang bersangkutan itu gerak-geriknya juga akan kami bandingkan, karena selama proses ujian itu kan kamera akan menyala terus kan, akan mengambil gambar dari peserta yang sedang mengikuti ujian gitu Bu, kira-kira Bu.
kalau memang sampai yang sangat detail sekali, memang ya ini menjadi apa namanya ya salah satu ini, karena di beberapa tes seperti tes TOEFL atau IELTS yang online pun memang sangat strict sekali untuk misalkan peserta nengok terlalu lama dan seterusnya begitu. Jadi diharapkan peserta fokus mengerjakan, melihat soal, kemudian apa namanya mengerjakan apa yang memang sudah tampil di dalam layar. Kira-kira seperti itu ya, Bu. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Baik. Oke. Lalu tadi ada apa lagi? Rapot, Prof. Raport, Ya, terkait dengan raport, Prof. Ya, kalau raport itu kita hanya membandingkan saja kan. Jadi misalnya yang tadi Ibu sampaikan, kita akan melihat bahwa tadi apa namanya, ini salah satu sih sebenarnya untuk mengatasi juga tadi hal-hal yang kecurangan itu, Bu. Jadi tadi Pak, misalnya seperti Pak Jayatin tadi mengatakan bahwa siswanya itu pinter banget gitu, tetapi kemudian ada hal-hal misalnya internetnya atau apa gitu ya, sehingga dia mengakibatkan dia juga tidak bisa apa namanya lancar dalam hal mengerjakan ujian. Nah, ini juga kita lihat kita ini kan rapotnya. Lalu kemudian ada siswa yang memang baik dalam hal melakukan apa namanya mengerjakan soalnya, tapi kemudian baik banget gitu ya, maksudnya jadi benar-benar betul semua, tetapi kemudian kami lihat raportnya tidak merepresentasikan hal tersebut. Ini juga kemudian kita akan jadi pertimbangan. Nah, lalu kemudian yang tadi yang IPA IPS juga kita akan melihat raportnya ini jadi sebagai pertimbangan saja, Bu. Jadi tidak ada pembobotan begitu ya, Mas Gunawan ya? Betul, Prof. Tidak masuk dalam pembobotan skor. Oke, ya. Terima kasih. Tadi yang pertanyaan ketiga, Mas Gunawan? Sudah, Mbak. Ya. Ya, jadi kalau tadi boleh diulangi, artinya memang harapannya dengan kamera olah tubuh siswa yang kelihatan kayaknya ngintip terus ke bawah atau kelihatannya gelisah dan sebagainya itu mungkin satu bisa diidentifikasi. Tapi kemudian kalau setahu saya, pengalaman saya pernah mengikuti ujian online juga, memang nanti mungkin Mas Gunawan bisa menjelaskan teknisnya, itu kan juga ada waktu ya Mas ya. Setiap soal itu misalnya ada waktu yang artinya dia tidak bisa apa namanya melewati. Nggak kedengeran, Devi. Halo? Oh ya, Mas Gunawan mungkin bisa diceritakan juga bagaimana setiap soal itu ada waktunya, Mas. Jadi artinya kalau siswa lagi mengerjakan ke pertanyaan kedua, itu pertanyaan ke-1-nya sudah otomatis sudah harus dijawab dan tidak bisa balik lagi. Apakah demikian, Mas? Mohon disampaikan. Ya, kalau secara teknis nanti memang ada beberapa sub soal yang kita berikan alokasi waktu per sub soal. Misalkan sub soal A nanti berisi sekian butir soal, maka peserta belum bisa membuka ke sub soal yang lain selama belum waktunya belum habis di sub soal tersebut. Ada memang nanti beberapa yang akan ada alokasi waktu seperti itu. Jadi memang kita batasi juga di di waktu, dan juga memang akan kami setting di sini kemungkinan ketika peserta itu nanti mencari-cari jawaban itu justru akan merugikan mereka sendiri, karena alokasi waktu untuk menjawab itu nanti akan tidak sangat leluasa begitu kira-kira. Jadi kalau boleh saya ulangi, semisal ada 30 soal. Jadi 10 soal pertama misalnya diberikan waktu 20 menit, setelah waktu 20 menit itu habis, peserta harus masuk ke 10 soal berikutnya di mana peserta tidak bisa balik lagi ke 10 soal pertama gitu ya, Mas? Ya, betul. Ini berarti adik-adik nih, bagi yang sudah kepikiran, aku mau cari joki, aku langsung masuk aja ke 10 soal yang kedua, karena nanti 10 soal yang pertama nanti aku balik aja setelah joki aku bisikin aku karena aku pakai Bluetooth misalnya. Jadi itu tidak mungkin terjadi ya, Mas Gunawan ya? Ya, jadi per subtes itu tidak akan bisa
tercampur dibuka di dalam interface-nya. Nanti per subtes, misalkan begitu mereka login, kemudian dari sistem sudah mengatur, misalkan subtes pertama bagian matematika misalkan, ya mereka harus mengerjakan matematika pada alokasi waktu tersebut. Mereka belum bisa membuka ke subtes yang lain. Kemudian setelah waktunya selesai, baru mereka bisa, sistem akan berpindah ke subtes yang berikutnya. Dan tidak bisa balik lagi ke subtes yang sudah selesai alokasi waktunya. Nah, adik-adik, mohon maaf. Jadi, kalian harus punya pandangan yang lurus ke depan. Artinya, kali ini kalian tidak bisa melihat masa lalu kalian seperti mantan yang bisa dilihat di masa lalu. Itu tidak terjadi dalam soal SIMAK ya, adik-adik ya. Karena sekali lagi, ketika kalian sudah diberikan alokasi waktu untuk 10 soal pertama, kalian tidak bisa mundur lagi dan harus maju terus ke soal-soal berikutnya. Kira-kira gitu ya, Mas Gunawan ya? Ya, per alokasi, per bagian ya. Tidak per soal ya, Mbak, tapi per bagian. Ya. Oke. Jadi kalau 10 soal pertama itu masih dalam kurun waktunya, masih bisa balik-balik? Betul. Jadi misalkan per subtes berisi 15 soal, maka peserta bisa memilih nomor berapa dulu dari 15 itu, tapi belum bisa membuka ke subtes yang berikutnya. Oke. Tapi hanya dalam kurun waktu yang diberikan untuk subtes tersebut. Ya, betul. Ketika kurun waktu untuk subtes tersebut sudah habis, berarti sama sekali tidak bisa melihat lagi subtes yang pertama tersebut ya? Ya, betul. Oke. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu, para orang tua yang terhormat, juga adik-adik. Jadi ada alokasi waktu sistem yang memang kami siapkan sehingga adik-adik harus fokus betul pada setiap waktu yang ada, dan ketika sudah maju ke subtes berikutnya, adik-adik sudah tidak ada kesempatan lagi menengok ke belakang. Baik, saya lanjutkan untuk Bapak Ibu guru yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Ibu Puri dari Lab School. Kami persilakan Ibu Puri. Sudah ya. Ibu Mila, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum Prof. Ocha, Pak Gunawan. Waalaikumsalam. Ya, ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dari orang tua tentunya. Yang pertama, jika pada saat ujian, baik pada saat KKI maupun saat tes D3 S1, SIMAK itu siswa tersebut sakit. Dan misalnya taruh sampai harus dirawat seperti itu. Nah, apakah diberi kesempatan untuk susulan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk SIMAK, apakah memperhatikan nilai UTBK? Nah, kalau memang iya, bagaimana untuk siswa yang lulus tahun sebelumnya, berarti tahun 2019? Nah, apakah memang menggunakan UTBK yang tahun ini atau menggunakan UTBK yang pada saat itu? Karena kan UTBK yang tahun ini juga ada proses tertentu yang memang harus pendaftaran dan seterusnya begitu. Nah, terus yang ketiga, Pak, untuk berkaitan dengan jadwal. Kalau kami lihat di sini untuk S1 KKI itu ujiannya tanggal 19 Juli dan pengumumannya tanggal 5 Agustus. Sementara untuk S1 reguler, S1 paralel dan D3 itu ujiannya justru tanggal 5 Agustus. Nah, jika anak kami misalnya lolos di KKI, apakah dia masih bisa apakah masih bisa dia mengikuti untuk yang SIMAK D3 atau reguler? Saya kedengaran ya suaranya, Pak ya? Ya, silakan. Ya, nah apakah dia masih bisa? Artinya gini, ada pertanyaan dari anak-anak, Bu, jangan-jangan karena saya sudah diterima di S1 KKI, buat apa saya daftar? Karena udah pasti saya tidak lolos gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya KKI-nya dia sudah lulus gitu atau lolos,
kan pengumuman tanggal 5. Itu jangka waktu untuk membayarnya itu sampai tanggal berapa gitu, Pak? Itu terus yang kedua, nah terus ini mereka itu kan yang D3, SIMAK D3, S1 reguler maupun paralel itu kan pengumumannya tanggal 22 Agustus. Nah, seingat saya tanggal 22 Agustus berarti berbarengan dengan pengumuman UTBK. Nah, apakah anak siswa yang mendaftar UTBK SBMPTN itu memilih UI, itu apakah bisa dua-duanya dia lolos, Pak? Jadi di SBM lolos, di SIMAK juga lolos. Mungkin itu Pak 3 pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, silakan Mas Gunawan, mohon perkenanan. Ya, terima kasih Bu Puri atas pertanyaannya. Saya akan menjawab yang selain nomor 1 dulu ya, Bu. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 yang terkait SIMAK apakah menggunakan nilai UTBK, sudah kami informasikan baik di laman penerimaan maupun di laman SIMAK bahwa untuk SIMAK UI tidak menggunakan atau tidak mempertimbangkan nilai UTBK. Kemudian, jadi cukup jelas ya Bu untuk yang nilai UTBK. Kemudian pertanyaan nomor 3, untuk SIMAK KKI itu pengumumannya adalah 5 Agustus ya. Sedangkan 5 Agustus juga tanggal pelaksanaan untuk SIMAK S1 reguler, paralel maupun D3. Jadi pada prinsipnya bahwa setiap peserta boleh mendaftar di program yang berbeda. Jadi dipersilahkan atau diperbolehkan seorang siswa mendaftar untuk SIMAK KKI maupun untuk SIMAK S1 reguler, paralel maupun D3. Kemudian seandainya mereka sudah dinyatakan lulus di tanggal 5 Agustus, terus bagaimana? Kan penutupan pendaftaran untuk yang SIMAK S1 D3 maupun S1 reguler paralel itu kan sampai dengan tanggal 28 Juli. Jadi memang dari awal sudah harus memilih apakah hanya ingin mengikuti SIMAK KKI saja ataukah hanya mengikuti SIMAK yang D3 S1 saja atau mengikuti dua-duanya. Karena memang meskipun pengumumannya itu di 5 Agustus, pengumuman kelulusan KKI, tetapi bagi peserta yang ingin mengikuti juga di SIMAK D3 atau S1, mereka dipastikan sudah melakukan pendaftaran, karena pendaftaran ditutup tanggal 28 Juli. Kemudian bagaimana dengan KKI yang sudah lulus, apakah masih diperbolehkan? Tadi sudah saya jawab bahwa diperbolehkan bagi mereka yang ingin mengikuti 2 buah program penerimaan. Jadi ingin mendaftar di SIMAK KKI dan juga ingin mendaftar di SIMAK D3 dan S1. Kemudian pertanyaan terakhir, pengumuman untuk yang SIMAK S1 D3 itu 22 Agustus, dikhawatirkan bentrok dengan UTBK. Sepanjang yang kami dapatkan informasinya dari LTMBT bahwa UTBK diumumkan tanggal 20 Agustus, sedangkan SIMAK kami umumkan 22 Agustus. Seperti itu, Bu Puri, jawaban dari kami. Izin Mas Gunawan, jadi kalau tanggal 20 Agustus misalnya sebut saja mawar, diterima di Fakultas Teknik Mesin, lalu pada tanggal 22 Agustus mawar juga diterima di Fisika MIPA UI, lantas bagaimana itu Mas Gunawan? Ya itu kan dari panitia ya. Artinya kan dia sudah diterima di UTBK di UI begitu ya. Halo Pak, boleh saya bertanya izin? Ya. Untuk bagaimana cara UI untuk mengantisipasi keberadaan joki? Mungkin dengan kamera depan, tapi bisa saja dari laptop itu disambungkan ke layar TV lagi. Nah, itu kan mungkin saja bisa dilakukan gitu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Makasih. Terima kasih. Baik, Pak Imam. Kalau terkait dengan antisipasi joki, memang dari kami secara umum, garis besarnya kan kami menggunakan kamera. Ya, meskipun nanti di dalam sistemnya itu tidak mungkin juga kami sampaikan di sini semuanya secara detail ya. Jadi tambahan-tambahan fitur apa yang akan kami siapkan sehingga mampu mendeteksi potensi-potensi kecurangan. Kalau semua itu sampai yang
detail itu kami sampaikan, tentunya akan akan para peserta akan bisa mengantisipasi seperti itu. Tetapi secara umum memang monitoring yang kami berikan itu menggunakan fitur kamera. Mas Gunawan, mohon izin mengulangi lagi soal tadi. Jadi UI sudah siapkan kalau seseorang yang tadi namanya Mawar tadi sudah diterima tanggal 20 Agustus, sudah otomatis di tanggal 22 Mawar tidak akan menerima tiket lagi sebagai mahasiswa UI ya? Ya, secara logikanya kan seperti itu. Ya. Karena yang bersangkutan di tanggal 20 Agustus sudah diumumkan lulus UTBK UI ya. Seperti itu. Iya. Oke, jadi Ibu Puri, insya Allah kalau Ananda atau Adindanya sudah ada yang diterima tanggal 20, tidak mungkin jadi punya 2 tiket masuk UI di tanggal 22-nya. Namun kalau tidak diterima di UTBK pada tanggal 20 Agustus, masih bisa berdoa pada Tuhan, insya Allah tanggal 22-nya masih punya kesempatan seandainya lulus di tes SIMAK UI. Bu Devi, maaf, bisa ditanya kembali, artinya kalau anak sudah diterima melalui UTBK, berarti mungkin nggak dia akhirnya dua-duanya diterima juga di SIMAK? Atau memang sudah pasti di SIMAK tidak akan lolos karena namanya sudah keluar di UTBK? Ya, betul sekali Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Gunawan bahwa kalau sudah keluar namanya di UTBK yang diumumkan lebih awal pada tanggal 20, maka di tanggal 22 Agustusnya tidak akan keluar nama yang bersangkutan. Namun sebaliknya, kalau pada tanggal 20 Agustus ternyata nama siswa tidak keluar lolos di UTBK, masih ada peluang berharap lolos di tes SIMAK yang baru diumumkan 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 22 Agustus. Baik. Bu Devi belum dijawab, jika anak sakit pada saat ujian. Jika anak sakit pada saat ujian SIMAK. Mangga Mas Gunawan. Bagaimana? Ini belum ini ya Bu, belum kami bahas secara detail ketika ada kondisi-kondisi, salah satunya adalah anak yang sakit saat tanggal pelaksanaan. Mungkin akan kami diskusikan dulu ya, atau barangkali ada tambahan dari Prof. Ocha. Ya Bu Puri, mohon maaf Bu Puri, kalau dalam hal SIMAK ini mungkin kami tidak bisa untuk mengadakan ujian susulan Bu Puri. Jadi memang diharapkan para siswa itu menjaga kesehatannya lah sebelum dia melakukan ujian masuk perguruan tinggi, jadi UI. Jadi sebelum melakukan SIMAK mudah-mudahan dia tetap menjaga kesehatannya. Baik, terima kasih Prof. Ocha, terima kasih Mas Gunawan, terima kasih Mbak Devi. Ya, sama-sama. Bu Puri. Selanjutnya silakan. Selanjutnya Pak Agus Sunarya. Ini dari luar dari daerah ini sepertinya Pak Agus nih. Silakan Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ada teman-teman dari Kalimantan Tengah tadi Bu Yeyen. Ya. Silakan Ibu. Alhamdulillah ya, ada teman-teman Riau, Palembang, Lampung, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan juga Kalimantan Selatan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Juwaria mungkin. Boleh Bu, nambah lagi. Silakan Pak. Sebelumnya mohon maaf, saya sedang di luar. Silakan Pak. Halo. Silakan ya. Pak. Karena kebetulan ini sedang di luar, jadi tadi ada beberapa yang sebenarnya ingin ditanyakan mengenai SIMAK UI ini. Kalau dari kampus yang terdekat di daerah Jawa Barat, ada bantuan
klaster khusus gitu untuk jadi siapa yang bisa mau lolos ke Unpad. Nah, kalau UI apakah ada seperti itu, program seperti itu atau tidak? Agak putus-putus, Pak. Kalau di UI apakah ada program untuk jalur masuk wilayah tertentu atau prestasi tertentu gitu. Tadinya saya belum sempat, karena saya belum sempat ikutan untuk yang jalur prestasi sebelumnya, informasi yang jalur prestasi. Ya, mungkin mohon informasinya. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi kalau boleh saya ulangi, tadi ada pertanyaan, apakah UI masih membuka peluang jalur masuk UI selain SIMAK, misalnya ada jatah khusus dari daerah karena UI ini separuh badannya di Jakarta, separuh badannya di Jawa Barat. Iya, betul gitu maksudnya. Ada karpet merah misalnya untuk anak-anak Barat atau DKI. Gitu. Atau ada jalur-jalur khusus yang lain. Mohon perkenalan Prof. Ocha dan Mas Gunawan bisa menjawab pertanyaan tadi. Mengenai yang dari daerah ya, mungkin ada daerah-daerah khusus tertentu, mungkin kami tidak mempunyai kebijakan seperti itu, tetapi memang ada misalnya daerah yang 3T itu kita memang juga memperhatikan. Lalu kemudian yang siswa-siswa yang mungkin yang ini seperti kayak Olimpiade ya. Hal yang seperti itu kita mempunyai kebijakan-kebijakan di UI untuk menerima siswa-siswa yang menang Olimpiade begitu. Tapi kalau daerah tertentu mungkin karena UI di Jawa Barat itu kayaknya mungkin tidak. Baik Prof. Ocha, Mas Gunawan, berarti kalau untuk jalur prestasi ada ya, entah itu olahraga atau seni, namun kalau nggak salah sudah lewat ya Prof? Mohon arahan. Mas Gun, silakan. Makasih Prof. Untuk jalur Olimpiade memang sudah ditutup, jadi sudah sampai ke tahap pengumuman, bahkan mereka sudah melakukan registrasi. Jadi waktunya hampir bersamaan dengan yang jalur SNMPTN. Kemudian untuk yang 3T tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Ocha, untuk yang kita memberikan perhatian juga untuk yang dari wilayah 3T itu juga hanya di jalur SNMPTN. Untuk SIMAK saya rasa akan sama akan bertarung sama-sama mengikuti ujian begitu. Baik Bapak dan Ibu orang tua yang kami hormati, jadi kalau misalnya ada yang merasa memiliki prestasi di bidang seni olahraga, mohon maaf untuk yang tahun ini itu sudah selesai pengumumannya, bahkan siswanya sudah menjadi mahasiswa kami karena sudah registrasi. Tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman untuk tahun berikutnya 2021, itu biasanya memang kami buka di awal sekali. Jadi tetap bisa dipersiapkan kalau seandainya tahun depan ada yang ingin mencoba atau justru untuk juniornya untuk masuk melalui jalur prestasi, kami menyediakan jalur tersebut juga tadi bagi saudara-saudara kita, adik-adik kita yang tinggal di kawasan 3T. Tapi sekali lagi catatannya itu dilakukan di penerimaan yang awal-awal, bukan di penerimaan mandiri seperti SIMAK yang biasanya akan kami lakukan atau kami buka paling ujung, paling akhir. Nama bisa Yun. Mangga, silakan Pak. Mohon maaf, ini kan masih bayang-bayang dalam hal daring ya anak-anak terutama ya. Bagaimana Pak Gunawan atau Bu Rosari sebelum pelaksanakan diadakan pra, artinya anak nggak kaget supaya tidak gujubugan anak-anaknya gimana minimal ada training sebentar biar anak-anak ternyata soal satu walaupun tahap sekian menit diganti lagi. Kayak kami juga guru begitu sama. PKG-nya begitu. Mohon dengan sangat Pak Gun, dengan Bu Prof. Rosari, anak diadakan semacam training 1 jam aja atau 10 menit aja udah. Anak senang. Yang penting tekniknya bagaimana, cara bukanya, cara menjawabnya, kan harus Pak. Karena dari bukan barang barang baru. Anak-anak masih apalagi dari daerah jauh.
Mungkin itu aja. Yang kedua nih Bu, mohon maaf. Kami ditanyain pimpinan. Memang kami bukti mengikuti seperti ini senangnya. Barangkali guru-guru kita ini diberi sertifikat bahwasanya ngadakan supaya ada bukti fisik. Ini buktinya Bu. Saya catat Bu. Bu Rosari ngomong apa, Pak Gunawan dan Bu Devi yang teriak-teriak. Saya catat ini. Apa sih maksudnya ini? Nah, mungkin sebagai ya identik bahwasanya itu kenang-kenangan kami 2 kali bertemu sama Bu Rosari, sama-sama orang 70 kok nggak punya kenang-kenangan ini, barangkali itu aja. Ini saran. Terima kasih. Terima kasih Pak Jayati. Tanda cinta sudah disiapkan Pak oleh Prof. Ocha, sengaja memang nunggu sekalian pertemuan kedua Pak. Tanda cinta berupa sertifikat untuk Bapak Ibu sudah disiapkan Prof. Ocha Pak. Saya sudah 3 kali, Bu, masih 2 kali nih Bu. Iya Pak Guna, kita ya. Ya, Bapak Ibu mohon diisi, sudah disebarkan di chat. Ini ada daftar hadir ya Pak ya. Mohon dilengkapi Pak. Oke. Sehingga kami bisa mengirimkan sertifikatnya. Terima kasih. Oke Bunda, udah. Pak Jayatin kayaknya ini pertanyaan yang bagus sekali. Pak Mas Gunawan kayaknya menyiapkan tutorial ya Mas Gunawan sebelum siswa melaksanakan tesnya ya Mas Gunawan. Betul Prof. Ya terima kasih Prof. Terima kasih Pak Jayatin. Jadi memang kami mengantisipasi juga Pak, jangan sampai para peserta nanti begitu sudah mengklik mulai ujian tetapi belum familiar dengan interface-nya juga begitu ya Pak. Jadi memang nanti sudah kami siapkan. Nanti setelah para peserta mencetak kartu itu kan peserta akan mendapatkan username maupun password ya, yang akan bisa digunakan untuk mengakses ketika ujian. Jadi nanti mereka bisa misalnya 1 jam atau beberapa puluh menit sebelum mulai jam ujian itu boleh mengakses tutorial panduan lah kurang lebih seperti apa prosedur-prosedur dalam menjawab di ujian tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Ya. Jadi izin saya ulangi Pak Gunawan, maaf Pak Jayatin, saya suka teriak-teriak karena biasa di hutan Depok, Pak. Orang hutan saya ini, Pak. Iya, Bunda. Jadi berarti tidak ada simulasi, yang ada hanyalah tutorial yang bisa diakses oleh para calon mahasiswa melalui YouTube mungkin kali ya Mas Gunawan. Mungkin boleh bocorin Mas, akses tutorialnya dari mana? Nanti kan mereka ini Mbak, waktu mencetak kartu ujian itu mereka akan ada username dan password, dan itu yang digunakan untuk mengakses di laman CBT SIMAK-nya. Jadi nanti ketika hari H mereka membuka itu diawali dengan tutorial dulu sebelum mereka memasuki tes. Hampir sama seperti dengan UTBK. UTBK juga sama, mereka sebelum mulai klik pelaksanaan tes, itu mereka sudah di depan komputer dan diperbolehkan membaca atau memahami tutorial yang disampaikan di situ. Baik, Mas Gunawan. Ya. Dan mohon maaf, ini interface-nya juga memang sudah kami uji coba sekali kemarin. Itu interface-nya kami rasa sangat user friendly. Jadi gambarannya bahwa di dalam laman interface-nya itu misalkan di dalam satu subtes terdiri atas 15 soal, maka bentuknya tidak seperti PDF yang harus di-scroll, tetapi di dalam interface sebelah kanan itu akan ada tombol nomor soal dari 1 sampai 15. Sehingga peserta yang ingin menjawab nomor 2 maka tinggal diklik tombol nomor 2, maka di dalam tampilannya akan muncul soal nomor 2. Setelah dijawab kemudian bisa berpindah ke tombol soal nomor berikutnya. Jadi tidak harus menggunakan scrolling untuk mengakses ke soal-soal selanjutnya. Jadi kami usahakan sangat mudah dipahami, kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Gunawan. Mas Gunawan, mohon izin bertanya. Ini kalau tadi kan mengantisipasi joki, tadi sudah ada solusinya bahwa memang ada time frame waktu. Tapi kalau misalnya seandainya ada yang ngajak ngerjain bareng gitu, jadi
yang mawar misalnya di sini, tapi ternyata Melati nggak jauh dari situ duduknya karena ingin ngerjain bareng. Kira-kira itu mungkin terjadi nggak ya Mas Gunawan? Atau jangan-jangan UI udah menyiapkan setiap soal itu ada 1000 set soal misalnya. Mohon arahan Mas Gunawan. Ya memang untuk masing-masing peserta nanti kan akan di random ya set soalnya ya. Sehingga memang yang sudah saya sampaikan dan sudah disampaikan oleh Prof. Ocha di awal bahwa setiap peserta harus mencatat nomor nomor sesinya dan itu harus dipasang di baju yang bisa terekam oleh kamera itu untuk membedakan juga gitu bahwa tiap-tiap peserta itu paket atau set soalnya kemungkinan besar tidak akan sama. Jadi misalkan mereka mencoba untuk mencari cara seperti itu pun saya yakin tidak akan efektif karena soal yang tampil di dalam laptop masing-masing peserta itu akan berbeda seperti itu. Oh, jadi bagi adik-adik yang udah mau nyewa auditorium buat ngerjain bareng-bareng, mohon maaf, tadi Pak Gunawan udah menjawab, set soalnya banyak sekali adik-adik, jadi juga sulit kalau teman-teman mau berbagi jawaban bersama, karena berpikir ini tes online bisa dikerjakan bareng-bareng kayak main game. Ini mungkin saya lanjutkan lagi, bagi Bapak Ibu Guru yang masih ingin bertanya, silahkan. Baik, Pak Gunawan, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang nonton di YouTube nih Pak. Kalau misalnya kita mengerjakan soal dengan menggunakan laptop, tiba-tiba jaringannya itu bermasalah, terus kita pindah ruangan, itu diperbolehkan ya Pak ya? Selama memang ruangan tersebut itu tidak kan begitu kamera nanti dinyalakan, itu tetap akan bisa kita lihat kan bahwa apakah di dalam situ ada orang lain atau ada orang lain lah terutama di belakangnya atau di sampingnya seperti itu. Kalau ruangan memang akan bagaimana ya silahkan saja, tetapi memang kami beritahukan di awal bahwa di satu ruangan itu hanya sendiri begitu. Mas Gunawan, tadi menyambung pertanyaan yang tadi. Kalau seandainya siswa sedang mengerjakan, lalu tiba-tiba tanpa dia sadari baterainya habis, apakah ketika dia menyalakan kembali, itu dia harus mengulang lagi ke soal yang awal, atau mesin otomatis akan mengidentifikasi untuk menyala pada saat nomor terakhir yang sedang dia kerjakan? Mohon arahan Mas Gunawan. Ya, yang sampai saat ini dikembangkan sistemnya adalah selama laman yang diakses itu tidak di-close. Jadi selama device-nya tetap dalam keadaan menyala. Maka dari itu perlu diantisipasi dari awal bahwa usahakan tidak terjadi device-nya itu mati. Jadi itu harus diantisipasi dari awal, karena kalau misalkan mati, artinya kan laman untuk ujian tersebut sudah hilang ya. Itu akan sangat sulit kembali tampil sudah sampai ke soal nomor berapa. Jadi untuk ketersediaan baterai itu mohon disiapkan dengan baik dari awal. Mas Gunawan, satu hal lagi mohon maaf. Kalau seandainya bukan baterainya yang habis, namun sinyalnya yang tiba-tiba biar mati gitu, ambles karena misalnya tiba-tiba ada hujan gitu. Jadi di kawasan tertentu kan kadang-kadang kalau hujan itu sinyal langsung drop. Nah itu apakah ketika sinyal itu muncul kembali, lagi-lagi pertanyaannya apakah yang terbuka adalah soal terakhir yang tadi diakses pada saat sang siswa membukanya? Ya, jadi jika kendalanya itu di jaringan internet, maka tidak akan tidak akan menyebabkan masalah yang berarti bagi peserta, karena memang sistem CBT ini kan pada dasarnya selama laman yang dibuka itu tidak di-close, maka sebenarnya jawaban yang sudah diklik itu tersimpan di dalam device-nya masing-masing dulu, di dalam laman tersebut. Kemudian setelah misalkan nanti jaringannya kembali normal, maka jawaban yang telah dipilih itu tidak akan hilang. Jadi peserta tidak perlu mengulang dari nomor satu lagi, kira-kira seperti itu. Atau sub soal yang sudah dikerjakan di awal, misalkan sub soal fisika misalkan,
kemudian setelah itu matematika, pas di matematika jaringannya putus, maka tidak perlu, ketika jaringannya sudah nyambung, tidak perlu mengerjakan dari awal fisika lagi. Pak Gunawan. Halo Bu. Silakan Pak. Silakan Pak. Pertanyaan Ibu tadi sama. Kebetulan sampai 3 jam, 4 jam. Pelaksanaannya pagi jam 9 sampai jam 2 siang masih musibah. Artinya ada hujan, nggak ada sinyal sama sekali. Sampai bahkan 6 jam, bahkan 10 jam. Ini apa? Anak pasti kecewa. Kok begini? Bukan kecewa karena panitia, karena alam. Ini bagaimana solusinya supaya yakin anak-anak yang kena musibah tadi, pertanyaan Bu Devi, kebetulan mungkin 1 hari mungkin bisa terjadi. Bagaimana Pak solusinya Pak? Iya Pak, Mbak Jatin, terima kasih. Jadi memang untuk tes ini kan dari awal kami sampaikan bahwa tolong disediakan infrastruktur internet yang memadai. Jadi para peserta untuk memastikan itu bisa dengan cara mengantisipasinya bisa dengan menyiapkan beberapa perangkat penyedia jaringan internet ya utamanya ya yang memastikan bahwa selama proses tes itu tidak mengalami gangguan Pak, karena itu juga di luar dari kemampuan panitia Pak ya. Jadi ya itu agak susah juga Pak dari kami Pak. Iya, betul, ya. Pak. Jadi harus dipastikan di tempat atau di ruangan tersebut akses internetnya cukup memadai Pak. Karena memang sangat susah kalau kasus per kasus seperti itu akan sangat banyak sekali nanti. Jadi dianggap selesai Pak. Tetap walaupun situasi kan Indonesia kan luas sekali Pak ya. Nah, misalnya di Papua kan belum tentu Pak. Ya, Papua karena situasinya beda dengan di Jakarta atau Jabodetabek. Lah anak-anak mungkin ada yang kecewa atau bagaimanapun. Bagaimana nih soalnya kan situasi sekarang hujan atau alam tidak menentu. Mungkin itu aja Pak. Mungkin Pak Gunawan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, intinya kalau boleh saya ulangi bagi Bapak Ibu guru, orang tua dan adik-adik, pertama yang perlu betul dipastikan adalah baterai. Kenapa? Ketika baterai itu habis dan komputernya mati, mohon maaf adik-adik akan sangat sulit untuk masuk lagi karena otomatis apa yang sudah dikerjakan akan hilang bersama hilangnya nyawa dari baterai tersebut. Namun kalau tantangannya adalah sinyal, insya Allah kalau sekiranya sempat mati sinyal wifi-nya bukan karena baterainya, itu selama tidak ditutup halaman terakhir yang adik-adik buka, maka ketika sinyal kembali tersambung, halaman yang terakhir tadi dibuka itu masih akan tetap ada. Memang ada semacam injury time, yang tapi sayangnya mungkin injury time-nya tidak sampai setengah hari atau bahkan tadi 12 jam untuk menanti sampai wifi-nya nyala kembali. Oleh karenanya kami mengarahkan, mohon karena ini masih ada waktu, adik-adik, orang tua dan para guru bisa membantu misalnya setiap daerah biasanya memiliki, mohon maaf, operator unggulan. Jadi misalnya kalau di titik ini operator A nih yang kemudian memang biasanya anti badai, anti hujan itu insya Allah sinyalnya biasanya masih nyambung. Dan tidak salah juga kalau kemudian tadi yang disarankan oleh Mas Gunawan untuk menyiapkan misalnya 2 sambungan operator misalnya sehingga kita bisa tetap antisipasi. Tapi sekali lagi kalau itu lebih dari 2 jam, 3 jam bahkan seharian, mohon maaf berarti memang ujian tersebut tidak terlaksana sesuai dengan harapan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ada lagi pertanyaan dari teman-teman netizen. Ini kalau misalnya kita soal-soal hitung-hitungan gitu ya Mas ya kan mungkin kita butuh coret-coretan, kita akan ngelihat ke bawah, hitung-hitung gitu pakai coret-coretan, itu apakah termasuk yang mencurigakan atau tidak tuh Mas? Ya, memang kita tidak bisa menghindari ya bahwa untuk soal-soal yang eksak itu kan peserta tetap diperbolehkan untuk melakukan coret-coret ya di sebelahnya lah pastinya kan tidak mungkin juga kalau misalkan harus meninggalkan kursi harus itu. Nah memang kalau sampai ke detail teknis itu akan menjadi konsen dari tim kami yang nanti akan bisa paling tidak menganalisis
seberapa kemungkinan bahwa yang bersangkutan itu melakukan kecurangan atau tidak begitu. Baik, Ya. terima kasih. Karena waktu yang terbatas sebenarnya kalau kemudian ada 1-2 yang ingin mencoba mendapatkan bantuan, menurut hemat kami itu justru merugikan yang bersangkutan. Kenapa? Karena akhirnya konsentrasinya menjadi terbagi antara menyelesaikan setiap soal yang ada dengan sibuk menunggu jawaban dari joki misalnya. Dan terus terang itu pasti akan sangat merugikan karena sekali lagi kami ingatkan bahwa ada batasan waktu untuk setiap menyelesaikan soal adik-adik. Jadi kalau tadi misalnya 15 soal itu hanya 30 menit, Anda bisa menghitung 30 menit dibagi 15 soal. Satu soal itu hanya ada beberapa menit misalnya. Dan setelah itu selesai 15 menit, Anda nggak bisa lagi mundur ke belakang, sudah harus maju ke set soal berikutnya. Silakan, mungkin masih ada pertanyaan lagi dari netizen di jagat media sosial. Tadi saya baca di chat ini yang pasca ya, Mbak. Karena memang di PowerPoint tadi belum dicantumkan untuk yang pasca. Itu jenis ujiannya seperti apa? Yang pasca nanti ujiannya hanya 2 mata uji, yaitu tes potensi akademik dan tes bahasa Inggris. Jadi yang tes potensi akademik nanti slot waktunya 2 jam, dan yang tes bahasa Inggris slot waktunya 1,5 jam. Itu tambahan informasinya. Baik, tidak ada wawancara ya Mas ya untuk pasca sarjana ya? Di tes SIMAK yang yang online ini tidak ada, tetapi memang kalau untuk yang pasca itu akan ada tes tambahan yang disyaratkan oleh masing-masing prodi. Misalkan seperti yang S3 akan ada wawancara, kemudian spesialis dokter maupun spesialis tertentu yang ada tes MMPI dan lain sebagainya. Ya, silakan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Eni. Silakan. Maaf, Bu Devi dan Pak Gunawan, yang terhormat Bapak Ibu dosen dari UI dan Profesor Rosali Saleh. Kebetulan tadi yang bertanya di chat itu saya, Pak Gunawan ya. Oh, ya. Mohon maaf, ini ya karena dari awal tadi saya lihat yang dibahas tentang S1. Mohon maaf kalau pertanyaan saya memang agak melenceng gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu tentang S3 jurusan psikologi ya. Ini saya terinspirasi dari Bu Esther, Ketua MGBK, yang selalu memotivasi saya untuk ambil S3, karena saya bukan guru BK, tapi saya selalu berinteraksi dengan guru-guru BK. Siapa tahu di antara Bapak Ibu guru BK di sini, mungkin ada yang ingin ambil S3 juga gitu ya. Jadi begitu tadi saya dapat info dari pamflet yang disebarkan Bu Esther di MGBK DKI Jakarta, saya langsung daftar karena tertarik ingin mendapat informasi tentang S3. Jadi mohon informasinya, S3 itu kalau nggak salah saya baca di websitenya itu ada jalur, kalau nggak salah reguler dan non-reguler ya. Jadi masuknya itu ada yang siang, ada yang malam, ya, ada yang pagi, ada yang malam. Nah itu nanti seperti apa teknisnya. Kalau tes tadi sudah dijelaskan Pak Gunawan ya, ada TPA dan ada wawancara ya. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris, TPA, dan wawancara ya Pak? Ya, sebagian prodi tertentu mensyaratkan untuk wawancara juga. Begitu. Bahasa Inggris itu tes ya Pak ya? Ya, jadi memang tes TPA dan tes bahasa Inggris. Itu ya tes. Online nanti, ya tes. Oh iya Pak ya. Lalu ini Pak, untuk biayanya mohon maaf, kalau saya cek di website juga itu kan sekitar 51-an ya, mohon maaf. Itu apakah harus dilunasi di awal atau mungkin bisa sampai semester 1 gitu ya? Maksudnya selama 1 semester atau memang harus di awal gitu kan, ada uang pangkal, ada uang BOP, sepertinya seperti itu. Ya, itu saja dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Eni. Mas Gunawan. Ini Prof mungkin yang menjawab ya Prof. Yang terkait S3 biaya dan kalau S3, kalau kami Bu dimungkinkan adanya cicilan kok Bu. Jadi berapa kali gitu bisa mencicil, mungkin bisa mencicil 3 kali, kayaknya itu bisa. Dan kemudian memang ada beberapa, mohon maaf, ada beberapa skema yang memang ditawarkan dalam hal pembayaran Bu. Jadi mungkin itu bisa. Saya juga kalau hal pembayaran saya juga agak gagap untuk menjawabnya nih Bu, karena bukan bidang saya. Tetapi yang saya ketahui memang ada tunda bayar, lalu kemudian ada juga cicilan, dan namun kalau untuk pasca sarjana tidak ada keringanan. Ya, izin menambahkan Prof, betul sekali Ibu Eni, tadi Prof Ocha menyampaikan ada mekanisme cicilan. Biasanya memang besarannya ada 50, 30, dan 20 Ibu Punten. Jadi dari 100%, 50%, kemudian yang tahap kedua 30%, tahap ketiga 20%. Itu yang biasanya menjadi best practice selama ini di UI untuk program pasca sarjana. Boleh menambahkan Bu? Mangga Ibu silakan. Saya Bu Esther. Ibu Eni ini adalah guru kami Widya Suara di P4TK, Penjas dan BK. Oh, wow. Iya. Guru kami dia. Yang membuat anak-anak kita bugar dan segar ya, Bu ya? Iya. Iya. Beliau jurusan BK juga. Oh, oke. Siap. Waduh, kalau sekarang guru BPBK nih seru-seru ya, asik-asik ya. Kalau dulu zaman saya sekolah tuh paling takut dipanggil guru BP sama guru BK. Sekarang udah beda Bu Devi. Layanan. Oh, udah berapa? Hebat memang. Punten, apa namanya, mohon izin Mas Gunawan, ini ada netizen juga yang bertanya, dengar-dengar konon kabarnya, kalau masuk UI itu ada jurusan-jurusan neraka dan ada jurusan-jurusan sorga. Ya, yang katanya kalau neraka itu, wah susah deh, udah mendingan nggak usah pilih masuk jurusan itu, pasti nggak masuk, pasti susah. Nah, ada juga yang masuk jurusan ini aja, gampang, nggak banyak peminatnya, udah masuk ini aja. Nah, menurut Mas Gunawan, mungkin nanti Prof Ocha, kira-kira bagaimana sih sebenarnya kita menentukan pilihan? Terutama kalau masuk UI kan ada yang kalau kita bayar, itu kemudian kita bisa punya tiket untuk pilih 3 pilihan, atau bahkan ada yang 7 pilihan, bahkan sampai 9 pilihan misalnya, atau 8 pilihan. Kira-kira apakah setiap anak itu sebaiknya mengisi semua pilihan dari 1 sampai 8 misalnya, atau nggak apa-apa misalnya kalau tidak perlu memilih segitu banyak pilihan. Dan yang kedua, model milihnya seperti apa? Apakah misalnya jurusan A ini jangan sampai nih dipilih nomor 8 nih, karena kalau dipilih nomor 8 pasti nanti nggak masuk. Atau bagaimana? Nah, ini mohon arahan Mas Gunawan dan juga nanti Prof Ocha. Mangga. Saya Prof. Silakan Mas Gun. Oh ya. Ya kalau itu pada prinsipnya semakin banyak pilihan yang diajukan saat mendaftar akan semakin besar peluang diterimanya, Mbak Devi ya. Karena memang kalau SIMAK ini nanti kan proses alokasi dari nilainya itu akan diprioritaskan berdasarkan pilihan dulu. Sehingga memang lebih tepat kalau untuk pilihan, urutan pilihan itu misalkan kita cari dari pilihan yang memang prodi yang keketatannya sangat tinggi. Sehingga nanti ya meskipun sistem akan mengalokasikan nanti secara otomatis, misalkan peserta mengikuti SIMAK, mendapatkan skor sekian, kemudian skor yang dia miliki ini cukup tidak untuk masuk di prodi-prodi yang dia pilih. Misalkan ada prodi A, B, C. Kalau memang skor ini masuk di prodi A, prodi yang nilai keketatannya tinggi, maka peserta tersebut akan teralokasikan di yang prodi tersebut gitu. Memang semakin banyak dia memilih prodi saat pendaftaran, ya secara otomatis akan semakin besar peluang untuk bisa masuk.
Oh, Kan izin sampai 6 ya, sampai 6 maksimal pilihan ya. Oh, oke teman-teman nih tadi Mas Gunawan sudah sampaikan bagi adik-adik yang ingin mencoba disimak UI nanti, teman-teman tuh bisa punya peluang mengisi 6 jurusan. Nah tadi Mas Gunawan menyampaikan sebaiknya memang diisi di pilihan pertamanya adalah yang tingkat keketatannya paling tinggi. Nah ini netizen langsung nyamber nih Mas Gunawan. Nah, itu kita dapat bocorannya dari mana ya? Jurusan yang keketatannya paling tinggi. Nah, mohon arahan Mas Gunawan. Memang data-data itu kan selalu dipublish ya, baik oleh LTMPT maupun di UI. Jadi memang kami di penerimaan kan akan ada data keketatan ya. Misalkan prodi A keketatan tahun sebelumnya. Prodi A keketatan sebelumnya seperti apa, pendaftar berapa, daya tampungnya berapa. Meskipun sekali lagi saya sampaikan untuk di SIMAK ini itu nanti bahwa nilai yang mereka miliki itu akan dialokasikan, akan dipertimbangkan ke semua pilihan yang dia pilih. Jadi misalkan dia memilih 4 pilihan, kemudian mendapatkan skor X misalkan. Nah, skor X ini akan masuk di pilihan yang berapa dari 4 itu. Seandainya masuk di pilihan yang memang keketatannya paling rendah sehingga skor ini bisa masuk, ya dia akan diterima di prodi tersebut. Oh, oke. Jadi tidak perlu khawatir, yang penting kerja keras mengerjakan soal dan mendapatkan jawaban yang sebanyak-banyaknya benar, karena nanti mesin yang otomatis akan mengarahkan skor yang diperoleh untuk masuk ke jurusan yang mana dari yang dipilih gitu ya Mas? Ya, proses alokasinya kan itu akan dibandingkan dengan seluruh pendaftar yang juga ingin masuk ke prodi tersebut begitu. Jadi dibandingkan skornya. Nah, ini ada mitos lain juga nih Mas Gunawan. Apakah benar kalau ternyata misalnya agar peluangnya lebih tinggi, misalnya di pilihan-pilihan pertama itu sebaiknya pilihan dari prodi atau jurusan berlatar belakang teknik atau IPA gitu misalnya. Sedangkan yang agak-agak ke bawah silakan yang IPS misalnya. Apakah itu benar atau itu mitos saja, Mas Gunawan? Tidak sepenuhnya benar, karena kan sudah saya sampaikan bahwa skor yang dia dapatkan itu akan dialokasikan ke semua pilihan yang dia pilih. Kemudian nanti akan masuk di mana begitu. Kalau memang misalkan yang bersangkutan memilih 3 prodi teknik misalkan atau kedokteran, kemudian yang 3 lagi prodi tertentu yang misalnya skor atau keketatannya lebih rendah, tetapi skor yang dia dapatkan tidak mencukupi untuk masuk di prodi yang keketatannya paling rendah pun tidak akan bisa masuk. Jadi tetap berdasarkan skor yang dia miliki ya saat tes SIMAK. Oke, baik Mas Gunawan. Jadi patah sudah mitos bahwa ada jurusan-jurusan yang paling mengerikan dan jurusan-jurusan yang kurang mengerikan, itu tidak ada ya Mas. Memang tergantung kemampuan setiap anak untuk bisa mendulang sebanyak-banyaknya skor atau setinggi-tingginya skor yang dia miliki untuk nanti akhirnya mesin yang akan secara otomatis menyocokkan dengan pilihan yang dia berikan pada saat dia mengisi pilihan. Oke, Mas Gunawan, ini juga ada pertanyaan. Apakah kalau nanti misalnya seandainya nih, wah ternyata skornya tinggi, tapi dari dokumen yang harusnya dia masukkan itu ada yang kurang. Nah, apakah gara-gara itu dia nggak jadi masuk ke jurusan tersebut? Entah karena fotonya kurang, separoh gitu, tiba-tiba fotonya nggak lengkap gitu, karena pasti upload, sinyalnya jelek, jadi yang separoh yang kelihatan, atau tadinya harus submit rapot misalnya, rapotnya tidak masuk ke attachment gitu, karena tadi lagi-lagi karena faktor cuaca dan sebagainya. Apakah itu menggugurkan prestasi dia dengan skornya yang tinggi yang sudah berhasil misalnya masuk ke salah satu jurusan yang ada? Ya Mbak, jadi kalau terkait rapot tadi itu kan untuk salah satu pertimbangan ya. Memang rapot kan tidak masuk di dalam scoring. Tetapi memang bahwa kelengkapan pendaftaran itu juga menjadi perhatian yang penting, karena bagaimana para siswa ini sudah menyiapkan dari awal di pendaftaran syarat-syarat atau persyaratan apapun yang diminta itu terpenuhi.
Contohnya seperti yang SIMAK KKI. SIMAK KKI kami mensyaratkan harus memiliki sertifikat TOEFL misalnya. Dan itu bahkan di dalam sistem selama mereka belum mengupload sertifikat TOEFL maka tidak akan bisa sampai ke tahap verifikasi untuk pembayaran. Seperti itu, Mbak. Sehingga seharusnya yang sudah bisa ikut tes itu kelengkapannya seharusnya memang sudah lengkap, sudah masuk ke dalam sistem. Oke, siap. Sekaligus menunjukkan apakah sudah betul-betul serius ya mau masuk UI-nya ya. Siap, silakan mungkin ada tambahan pertanyaan lagi dari Bapak, Ibu guru atau orang tua? Izin bertanya, Bu Devi. Silakan, Ibu. Baik, mohon maaf saya bertanya kembali. Ini ada satu hal yang menggelitik tadi di awal pembukaan bahwa disampaikan tadi ini Prof. Ocha mohon informasinya bahwasanya UI terutama Prof. Ocha punya program untuk percepatan untuk mahasiswa-mahasiswa UI untuk menjadi S2 atau doktor. Nah, ini tentunya untuk kepentingan siswa-siswa kami, Prof. Apakah jalur SIMAK UI ini untuk calon mahasiswa UI, entah itu jalur SNMPTN, SBMPTN ataupun di SIMAK, itu mereka nanti akan ada program fast track gitu. Karena biar bagaimanapun kan dengan kalau memang UI ini punya program fast track, mereka akan lebih semangat gitu dalam menjalani kuliahnya yang tadinya bisa dari 4 tahun misalkan jadi 3,5 tahun, kemudian langsung bisa lanjut ke S2 gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kuota khusus untuk SIMAK. Apakah lebih banyak kuota untuk SIMAK atau dibandingkan PPKB? Itu saja. Terima kasih. Kalau mengenai kuota nanti Mas Gun yang jawab ya, karena memang ini Bu, kuota itu 50% untuk yang untuk SIMAK, sedangkan yang 50% lagi yang untuk SNPTN, PPKB, talent scouting dan SBMPTN itu ya. Nah tadi kalau yang untuk yang fast track memang kami mempunyai program-program untuk fast track untuk S1 jadi S1 S2 yang mungkin lebih cepat dibandingkan dengan kalau seandainya dia S1 terus kemudian S2. Nah, namun ada persyaratan yaitu mahasiswa tersebut itu harus mempunyai IPK yang nilainya IPK-nya 3,5 sehingga dia baru bisa untuk ikut fast track. Seperti itu, Bu. Jadi dia memang bisa ikut fast track S1, S2 atau S1 sampai S3, tetapi memang ada persyaratan yaitu pada semester kelima atau pada semester kelima dia harus mempunyai indeks prestasi 3,5. Oke, terima kasih Prof. Berarti paling tidak dari semester 1 sampai semester 5 terjaga IPK-nya minimal 3,5 ya Prof. Dan apakah itu berlaku untuk program studi tertentu atau seluruh program studi yang ada di UI? Jadi tergantung daripada program studinya, apakah program studinya itu ingin ikut dalam program fast track ini atau tidak. Apakah mereka siap untuk mengikuti program fast track ini atau tidak. Kalau seandainya program studinya itu siap, maka pihak UI, pihak rektorat itu kemudian membuka kesempatan bagi prodi-prodi tersebut untuk bisa melaksanakan program fast track tersebut, Bu. Oke, Prof, ini makin menggelitik nih. Padahal pertanyaannya tadi di awal hanya ingin tahu fast track aja, karena memang biar bagaimanapun program percepatan ini sangat menarik untuk anak-anak sekarang. Mereka tuh generasi instan gitu, pengen cepat selesai kuliah, pengen cepat kaya gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya lagi, Prof, boleh nggak diinfokan nih, mumpung nih se-Indonesia dengar, mungkin bahkan sedunia dengar nih Prof gitu kan, bahwa UI ini buat gebrakan nih untuk mulai tahun ini yang dilakukan oleh Prof. Ocha gitu ya. Boleh nggak diinfokan program studi apa aja sih gitu yang sudah siap nih untuk melakukan program fast track? Siapa tahu nih murid-murid kami dengar dan dia langsung daftar begitu nanti di SIMAK UI. Terima kasih. Oh, kalau yang itu mungkin kami masih belum masih konsolidasi di fakultas yang masing-masing. Tetapi memang
yang sekarang sudah melaksanakan itu adalah Fakultas Teknik, Bu. Jadi Fakultas Teknik sudah melaksanakan fast track S1, S2, S1 sampai S3 gitu loh, Bu. Tapi ini nanti sekarang akan kita buka semua fakultas yang menginginkan membuka program fast track, dia kita persilahkan. Jadi tidak tertutup kemungkinan hanya prodi-prodi tertentu saja, tetapi mungkin juga semua prodi yang mau, yang berkenan untuk membuka program fast track. Oke, satu lagi Prof. Ocha, Mbak Devi, mohon maaf Pak Gunawan, Bu Mila, satu lagi untuk program fast track ini apakah ada nanti, mohon maaf ya, nanti kan ada berpikiran mereka ada diskriminatif nggak sih? Oh dia hanya khusus yang jalur SNMPTN atau SBMPTN atau SIMAK. Apakah ini terbuka untuk semua? Yang penting dia mahasiswa UI. Itu terakhir, terima kasih. Terbuka untuk semua asalkan indeks prestasinya 3,5. Gitu, dan Bu. tentu saja ada persyaratan-persyaratan lain yang Prof yang nanti detailnya kalau sudah menjadi mahasiswa pasti informasinya akan diberikan lebih dalam. Tapi Bu Reni ini kayaknya pasti ada banyak hal yang sebenarnya menarik. Prof Ocha sih katanya sudah janji akan mewakafkan banyak waktunya untuk ngobrol dengan para orang tua, dengan para guru, yang artinya kan SIMAK akan selalu ada setiap tahun. Sebelum itu nanti ada yang mau kupas tuntas soal jurusan, kupas tuntas dengan karir, kaitannya dengan pilihan jurusan dan sebagainya. Kami UI nanti akan selalu siap melakukan serial diskusi-diskusi seperti ini. Jadi nanti kita bisa open untuk diskusi soal itu di serial diskusi kita berikutnya ya Bu Reni ya. Kami terima akan kasih selalu Mbak Devi, terima kasih. Mas Gunawan, mangga tolong dijawab yang tadi Mas, mohon maaf, mohon direspon. Yang kuota SIMAK. Kuota ya. Jadi memang untuk yang SIMAK S1 reguler, Bu Reni, itu 50% dari total daya tampung yang S1 reguler, karena yang 20% di SNMPTN, yang 30% di SBMPTN. Kemudian untuk yang KKI itu juga 50%, karena 50% sudah melalui jalur talent scouting. Nah, untuk yang vokasi memang hanya 30%, karena yang 70% sudah melalui PPKB. Dan yang S1 paralel juga masih tersedia 50%. Jadi 50% di PPKB, 50% di SIMAK. Seperti itu, terima kasih. Siap, terima kasih Mas Gunawan. Jadi kursinya masih alhamdulillah masih cukup banyak ya Mas ya, karena memang 50% ya. Bapak Ibu silakan, ini kita masih ada waktu 15 menit sebelum kita mengakhiri diskusi kita kali ini. Silakan bila ada yang masih ingin bertanya. Ada pertanyaan Mas Gunawan dari Ibu Hesti. Untuk pengisian nilai pada saat pendaftaran SIMAK UI, nilai pengetahuan saja atau pengetahuan dan keterampilan? Seperti itu. Ya, nilai pengetahuan saja. Oke. Ya, nilai pengetahuan yang akan dipertimbangkan. Matematika Pak Gunawan? Ya. Ada dua, ada untuk matematika, apa matematika wajib atau matematika minat itu? Ada dua. Gimana Pak? Kalau itu boleh di dua-duanya Pak, tetapi memang yang pengetahuan saja ya Pak. Iya, tetap kan di situ matematika yang wajib ada, matematika peminatan ada. Apa ya, dibagi? Silakan, artinya kami semakin lengkap itu akan semakin bagus karena itu jadi bahan pertimbangan kami. Tapi memang untuk yang keterampilan, kalaupun tidak dimasukkan tidak apa-apa begitu Pak. Mohon maaf Pak Gunawan, soalnya di situ kayak UTBK untuk SNMPTN aja hanya matematika. Akhirnya pada waktu rapat kan hanya yang wajib itu, biar anak nggak bingung gitu, mengisinya. Soalnya kayak SNMPTN yang SNMPTN itu hanya matematika wajib, bukan matematika peminatan. Apa di SIMAK seperti itu, apa dibagi antara matematika wajib dengan minat jumlahkan bagi dua? Barangkali itu gimana Pak? Ya, kalau yang SIMAK itu kan memang para peserta itu mengupload rapot ya Pak, mengupload scan rapot. Jadi silahkan, semakin lengkap ya tentunya akan semakin bagus, karena memang yang itu menjadi bahan pertimbangan kami begitu. Oke Pak Gunawan, terima kasih untuk kejelasannya Pak. Ya, terima kasih. Bu Esther, Bu Eni. Silakan Bapak Ibu, mari kita bongkar lagi terus, mumpung masih ada 12 menit ini.
Devi, boleh saya tanya kembali? Boleh, Ibu Puri, silakan. Ya, terima kasih. Ini mungkin bisa dijawab sama Prof. Ocha atau Pak Gunawan. Kaitan dengan diploma, ini kan sekarang anak-anak cukup banyak juga ya. Ya, Ibu boleh diulangi, putus Ibu, punten. Halo, kedengaran nggak, Bu? Udah, silakan diulangi lagi Bu, mohon maaf. Oh iya, baik. Ini kan berkaitan dengan vokasi. Kemarin juga cukup banyak school yang berminat dengan vokasi. Nah, ketika anak itu vokasi, apakah yang D4 itu berarti Maaf Bu, putus Ibu. D4 kenapa Ibu? Mohon maaf, boleh diulangi? Ya, D4 itu kan berarti mereka mendapatkan gelar ya Bu ya, sarjana terapan begitu ya. Nah, kalau misalnya mereka yang D3 gitu ya, yang D3 berarti kan tidak dapat gelar sarjana terapan. Nah, itu apakah dia bisa langsung setelah lulus dia langsung daftar ke S1 gitu, atau dia harus mengikuti SIMAK lagi, Bu? Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk yang KKI. Yang KKI itu kan kemarin terakhir yang disampaikan ada yang double degree, ada yang single degree. Nah, untuk tahun depan, tahun 2021, apakah ada perubahan? Misalnya untuk komunikasi bisa jadi single dan bisa single dan double gitu. Karena kan setahu saya sekarang ini kan komunikasi itu masih yang degree begitu. Nah, apakah ada perubahan dan sudah diinformasikan sebelumnya gitu, Bu? Terima kasih. Baik, ya terima kasih Bu Puri. Saya izin menjawab, Prof. Silakan Mas. Untuk yang lulusan D3 ya Bu Puri ya. Jadi untuk yang lulusan D3 yang ingin melanjutkan ke S1 itu kami berikan jalur S1 paralel yang dari lulusan D3. Jadi memang di laman penerimaan saat mereka mendaftar itu ada pilihan juga untuk bagi yang lulusan D3 ingin melanjutkan S1. Memang tidak semua prodi S1 paralel di UI menerima jalur lulusan D3 untuk masuk ke dalam S1 paralel mereka. Dan itu semuanya sudah ada di pengumuman di laman penerimaan. Jadi prodi-prodi apa saja yang menerima lulusan D3. Tentunya adalah S1 paralel. Kemudian mekanisme tesnya untuk yang lulusan D3 itu disamakan dengan program yang pasca. Jadi mereka mendaftarnya itu sama dengan yang program pasca sarjana, meskipun yang mereka ambil nanti adalah S1 paralel. Karena S1 paralel yang dari lulusan D3 ini nanti memang kuotanya terpisah dari S1 paralel yang dari lulusan SMA. Jadi materi tesnya pun hanya berupa tes TPA dan tes bahasa Inggris. Dan pemilihan program studinya pun hanya bisa satu, yaitu yang inline dengan yang sudah mereka dapatkan di D3. Kemudian untuk yang KKI tadi ya, yang KKI single atau double memang tiap semester bisa berubah. Ini memang dari ini ya Prof. Ocha ya, dari bidang satu ya, yang nanti atas usulan dari prodi tentunya ya Prof ya. Jadi bisa ada perubahan kan Prof ya. Misalkan di semester ini prodi tertentu di KKI hanya single gelar, kemudian semester depan bisa jadi membuka untuk yang single dan double seperti itu ya Prof. Iya, tergantung apakah prodinya itu kemudian mempunyai kerjasama dengan luar negeri dan kemudian dimungkinkan akan adanya double degree ya namanya ya itu ya.
Dan di awal sudah kami infokan, Bu Puri, di dalam sistem pendaftarannya itu akan ada menu bahwa apakah dibuka single atau juga dibuka untuk yang double. Oke. Ya, terima Apakah kasih. sudah cukup jelas Ibu Puri? Cukup jelas Bu, terima kasih Mas Gunawan, Sama-sama, terima Bu Puri. kasih Ya, Prof. sama-sama. Ocha. Mas Gunawan, izin ini ada yang bertanya terkait persoalan kepengawasan. Apakah ada spesifikasi minimum untuk webcamnya maupun terkait dengan resolusi dan refresh rate-nya agar kemudian ini bisa segera disiapkan oleh para siswa. Mungkin ini memang sangat teknis, tapi kalau ada informasinya sangat membantu, Mas Gunawan. Ya, pada dasarnya kami menyarankan untuk menggunakan yang sebaik mungkin ya, karena dengan resolusi kamera yang bagus tentunya kami bisa memastikan seperti apa kondisi masing-masing peserta gitu. Karena kalau misalkan menggunakan yang sangat blur misalkan itu juga akan menyulitkan bagi kami. Ini peserta memang sengaja untuk berbuat curang atau bagaimana gitu. Jadi ya kami mohonlah untuk menyiapkan sebaik mungkin perangkat yang akan digunakan nantinya. Mungkin kalau setiap sekolah nanti ingin mengadakan semacam simulasi masing-masing ya Mas Gunawannya, itu kan mungkin siswanya bisa dites juga sendiri gitu, misalnya mereka dengan menggunakan perangkat yang sudah mereka miliki, apakah sudah cukup jelas, itu juga mungkin bisa dilakukan ya Mas jauh-jauh hari sebelum ujian SIMAK mungkin ya, untuk mengetes tadi kejelasan screen dan sebagainya ya. Baik, mungkin ini kita masih ada waktu 4 menit. Bapak dan Ibu silakan. Bagi ada yang masih ingin bertanya, masih menggantung, masih gelisah dengan banyak hal. Adik-adik juga silakan di YouTube. Ya, banyak yang di YouTube nih, udah hampir 1000 katanya nih. Mas Gunawan dan Prof. Ocha, ini ada mitos lain yang masih membuat ragu yang ingin daftar ke SIMAK UI. Apakah sekolah di UI itu mahal? Nah, ada yang nanya gitu, Prof. dan Mas Gunawan. Mohon arahan mungkin Mas Gunawan, gitu. Apakah benar UI mahal sekali? Karena kan ada di Jakarta. Prof yang menjawab ini. Aduh. Mungkin Bu Devi punya tabelnya. Ya. Yang membandingkan antara UI dengan universitas lain yang ada di Indonesia, atau paling enggak universitas PTNBH yang lainnya. Saya rasa kita bukan yang termahal. Mungkin kita yang termurah. Jadi izin menambahkan Prof. Ocha, Bapak Ibu guru, orang tua yang terhormat dan teman-teman siswa, boleh dicek kami dari 12 tahun lalu, dari 2008, insya Allah ya Prof ya, biaya uang kuliah kami tidak pernah naik ya Prof ya, nggak naik gitu. Jadi artinya kami punya range dari kalau jurusan IPA, nah kalau SMA kan masih IPA sama sosial, jurusan IPA itu paling tinggi 7,5 juta ya Prof ya. 1 semester ya Prof ya, 7,5 juta 1 semester. Nah yang ingin saya sampaikan, 1 semester di UI itu adalah paket teman-teman. Jadi tidak ada misalnya bayar 7 biaya operasional pendidikan pilihan. Jadi orang tuanya yang benar-benar sadar untuk mengapresiasi para dosen, para tendik yang ada di Universitas Indonesia, maka orang tua tersebut juga bisa membayar uang sekolah anaknya itu lebih dari yang tadi Mbak Devi sampaikan. Oke, jadi para orang tua yang terhormat, Bapak Ibu guru dan adik-adik, bila seandainya nanti sebagai wujud rasa syukur yang luar biasa karena sudah bisa menjadi bagian dari Yellow Jacket Family, lalu orang tua ingin membayar, masa sih ada Prof. Ocha, ada Mas Gunawan dari Jepang, Prof. Ocha lulusan Jerman yang tiap hari mengajar 26 jam. Kalau sekarang kelas online itu membuat kita harus siap 26 jam. Itu saya mau ngasih bayaran
satu semester lebih dari 7,5 juta, alhamdulillah kita juga terima ya Prof ya, insya Allah gitu. Jadi ya, itu skemanya namanya skema BOPP. Jadi P-nya di akhir itu adalah pilihan. Siap. Kalau yang mau di bawah tersebut namanya nanti pilihannya BOPB, berkeadilan. Oke, ini sepertinya kita sudah sampai pada penghujung acara. Kami sekali lagi ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk teman-teman dari para guru BP dan BK, khususnya dari DKI Jakarta, atas inisiatifnya yang luar biasa, yang juga mengundang para orang tua yang terhormat, adik-adik tercinta, calon mahasiswa UI. Terima kasih kepada Prof. Ocha, Mas Gunawan, Mbak Mila. Bukan titik yang menyebabkan tinta, melainkan tinta yang menyebabkan titik. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, tapi cintalah yang menyebabkan cantik. Bukan simak yang menjadi modal sukses, tapi sukses memang salah satunya bisa didapatkannya dari simak. Sekali lagi, kalau seandainya ada yang belum beruntung menjadi keluarga besar kami melalui simak, insya Allah itu bukanlah akhir zaman, bukan akhir dari segalanya. Kami tetap berharap teman-teman tetap optimis, tetap semangat untuk membesarkan diri sendiri, membesarkan orang tua, syukur-syukur nanti bisa membesarkan bangsa, negara, dan juga agama. Kira-kira demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi yang tak terhingga untuk semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Mila dan tim yang telah mengusahakan agar acara hari ini bisa ditonton oleh sejagat raya negara media sosial, baik itu di YouTube dan sebagainya, maupun juga melalui fasilitas Zoom ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ocha, Mas Gunawan, dan Bu Devi, juga Bu Esther dan tim. Mudah-mudahan kita akan bikin serial selanjutnya, karena ini banyak pertanyaan juga tentang KIP, Bu Devi. KIP ini karena mungkin terkait dengan bidang lain juga, jadi mungkin kita harus persiapan terlebih dahulu Bapak Ibu, karena biar pertanyaannya bisa kupas tuntas. Baik, mungkin sebelum mengakhiri kita, karena ini pertemuan yang amat langka, kita foto bersama dulu nih. Ya. Mbak Mila, mohon maaf, Prof. Ocha punya 3 hadiah untuk 3 penanya, katanya untuk dapat merchandise UI. Oh gitu ya. Saya kayaknya kalau pertanyaan-pertanyaan agak sulit nih kayaknya untuk bingung aja apa yang kita mau tanya ya Mbak Devi. Pertanyaan yang menurut Prof tadi keren banget, menginspirasi banyak orang di luar sana yang mungkin masih bingung soal UI. Jadi mungkin Prof bisa pilih dari yang tadi udah nanya pertanyaan-pertanyaan mana yang paling kira-kira pas nih untuk dapat merchandise dari UI. Kayaknya yang paling menggelitik bagi saya tuh pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan cheating. Oh. Ya Mas Gunawan. Ya Prof, betul Prof. Tadi kayaknya Pak Jayatin itu ya, banyak cheating itu. Kayaknya memang Pak Jayatin itu harus kita aplaus dan berikan Mbak Devi satu penghargaan bahwa Pak Jayatin itu sangat aktif dalam mempertanyakan hal-hal yang menurut kita nggak kepikiran, tapi Pak Jayatin terpikir hal-hal tersebut. Pak Jayatin ini 6 langkah ke depan nih ya. Insya Allah. Lagi belajar Ibu, belajar. Mohon maaf Bapak Ibu yang lain, bukan karena Pak Jayatin, saya dulu pernah sekolah di tempatnya Pak Jayatin ya. Berarti Mbak Mila, tadi ada beberapa pertanyaan termasuk Pak Jayatin yang menanyakan soal bagaimana caranya mengantisipasi kecurangan. Nah, itu yang tadi Prof mohonkan untuk mendapatkan merchandise dari UI. Nanti bisa ditanyakan alamatnya, nanti kita kirimkan via pos lah ke teman-teman tersebut. Baik, siap. Untuk 2 lagi nanti akan kita kabari langsung via email, Bu Devi. Siap. Terima kasih Mbak Mila. Terima kasih Prof. Ocha. Saya ada pesan Mbak Devi. Saya ada pesan Mbak Devi untuk para peserta SIMAK. Mohon ada 4 hal yang harus disiapkan. 1, kesehatan. Jangan sampai sakit pada saat SIMAK. Yang kedua, mohon kamera
tetap di kamera di laptop ataupun di HP atau di mana itu yang baik sehingga tidak blur dan bisa kita pantau. Jadi tidak didiskualifikasi. Yang ketiga, mohon internet koneksinya. Internet koneksinya tolong supaya oke. Yang keempat, yang paling penting adalah baterai. Tolong disiapkan baterai dari laptop dan juga HP-nya supaya cukup untuk menuntaskan pengerjaan dari soal-soal yang harus siswa kerjakan dalam soal SIMAK ini. Itu 4 hal itu yang paling penting yang perlu disiapkan. Kejujuran, Bu, makin penting. Oh ya, kejujuran. Oh, ya. Itu. Kalau nggak jujur saya salahin Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Prof. Ocha menyampaikan ada 5 vitamin K yang harus diingat oleh anak-anak yang mau lolos SIMAK UI. K yang pertama tadi kesehatan, K yang vitamin K kedua adalah kamera, vitamin K ketiga adalah koneksi internet, vitamin K keempat adalah kapasitas baterai dari handphone ataupun laptopnya, dan yang kelima tadi yang ditambahkan oleh Bapak Ibu yaitu vitamin kejujuran. Jadi selamat mempersiapkan 5 vitamin K tadi, insya Allah Sirotol Mustaqim menuju UI mudah-mudahan dapat terwujud. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jawabannya dong. Kita foto dulu, Bapak Ibu bisa dipasang di kameranya. Oke, Bunda. Kamera videonya mohon dipasang. Aba-aba Mbak Mila? Oke, 1, 2, 3. Pakai jempol sekali lagi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pakai jempol. Jempol tangan ya, Bu. Oke, di halaman kedua sekarang. Oh, ada halamannya. Ya, 1, 2, 3. Halaman 3, satu lagi. Satu, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jaga kesehatan. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Prof. Ocha. Terima kasih Pak Gun. Sama-sama Bu. Pak Gunawan. Terima kasih Prof. Ocha. Terima kasih Bu Mila. Semuanya. Terima kasih banyak Pak Devi, Pak Gunawan. Pamit, mohon pamit. Mohon pamit semua, terima kasih banyak. Pamit izin Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Semoga sabda diaksa banyak yang tembus ke UI. Amin, amin, amin Pak Imam, amin. Juga